Sudah mulai? Belum? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di Selasa yang cerah ini di kelas Digital Business and Industry 4.0. Dan pada kesempatan di sore ini kita masuk ke pembahasan chapter 10 terkait online content and media. So, cita-cita dalam pelajaran di hari ini adalah bagaimana kita memahami apa yang menjadi tren di dalam consumption of media dan online content. Terus apa yang menjadi major revenue models, pendapatan dari sisi online, Intan termasuk. Revenue models, kemudian digital content delivery untuk digital content delivery dan digital rights management. Kemudian kita belajar mengenai key factors yang mempengaruhi kepada online publishing industry, dan yang ketiga adalah memahami key factors yang mempengaruhi kepada online entertainment industry. So, di dalam online content ada ya. Ledakan sebelum kita masuk ke digital content, kita itu yang kita konsumsi apa? Linear content. Linear content-nya seperti apa? Ada TV, radio, ya, itu linear content. Dan kemudian kita masuk ke dalam digital content. Digital content itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan digital content? YouTube, internet, ya. Media online. Digital content seperti juga website, ada beritadetik.com, itu juga online media, ya, online content. Dan kemudian tren yang berikutnya adalah terbentuknya Amazon, Google, YouTube, Netflix, yang mana mereka menjadi owners dari distribution channel yang menjadi significant player di dalam content production. Jadi sekarang Anda kalau jadi YouTuber, berapa pendapatan Anda per bulan? Ada ads, ada YouTube ads yang Anda pasang yang bisa buat Anda dapatkan uang sehari-hari, ya, untuk belanja. Banyak orang jadi YouTuber, ngeprank gitu, ya. Atau segala kegiatannya dia posting untuk mendapatkan viewers. Ya. Itu mereka becoming YouTuber untuk dan memproduksi konten. Ada yang kontennya horor. Apa yang konten horor yang Anda tahu? Jurnal Risa, Pak. Yang kontennya cuma apa? Isinya itu semua, miske semua isinya. Maksudnya? Thank you. Jurnal Risa. Kemudian yang ketiga adalah bisnis trennya terjadi bahwasanya internet content producer semakin
mendapatkan ruang ya. Jadi dia men-challenge kepada kabel industri. TV-TV kabel mendapatkan challenge dari para content producer, content creator. Jadi sekarang kita kalau lihat TV, kalau nggak YouTube, nontonnya Netflix, ya. Itu semua online content, ya. Nonton YouTube, yang kita nonton yang kita suka aja kan. Jadi kita nggak mau spending our time untuk sesuatu yang nggak menarik bagi kita. Kita cari yang kita tertarik yang mana. Number of people who watch digital videos continues to increase, ya. Yang nonton Netflix, digital videos itu semakin tinggi, dan kemudian yang nonton TV online juga continues to grow. Saat ini TV-TV seperti TV One mereka mulai shifting ke digital, pindah ke digital. Kompas TV udah digital, Trans TV udah migrate ke digital. TV-TV yang masih lama, yang masih pakai yang belum digital, semakin tersudut ya, semakin sulit untuk berkembang. Jadi mau nggak mau mereka harus going digital. Nah ini yang menjadi challenge bagi mereka-mereka yang masih belum digital. Kemudian buku, e-books, ya. Sekarang terjadi, orang kalau terbitkan buku, orang nggak lagi ke printing buku, ya, tidak lagi ngeprint buku, tapi udah publish buku. Jadi kalau dulu orang kalau kuliah, aduh beli buku yuk, kemana? Ke Kuitang atau kemana gitu ya, ke Gramedia. Sekarang enggak. Orang sekarang carinya e-book. Di belakang saya buku semua ini. Jadi kalau Anda lihat di belakang saya, ini semua buku. Buku semua. Sekarang udah nggak ada orang yang beli buku ya. Semua orang koleksinya e-books. Harddisknya yang penuh, bukan lemari yang penuh ya. Nah, kalau kohortnya masih kohort yang lama, dia koleksi buku yang dia kejar. Kemudian digital music, terus digital newspaper. Saya tiap hari itu ada yang kirim itu Kompas digital PDF-nya Kompas hari ini. Jadi saya pagi-pagi itu ngelihat Kompas itu di layar monitor, ya. Ada Kompas, ada, coba saya buka satu yang hari ini ada berita apa ya. Jadi kita itu Kompas, Kompas hari ini. Nah ini nih, saya ada Bisnis Indonesia hari ini, Kontan, Investor Daily, Republika, dan Kompas. Jadi saya download dulu sebentar. Jadi orang sekarang perusahaan newspaper udah nggak lagi ngeprint koran. Mereka udah berupa digital, kita udah bisa berlangganan secara digital. Dan ketika Kompas itu dikirim ke Anda bisa forward ke grup-grup yang lain. Jadi Anda bisa menikmati langganan Kompas tanpa harus berlangganan. Jadi Anda tinggal forward PDF-nya. Jadi ini juga menjadi kerugian terutama bagi para newspaper. Tapi kalau nggak begitu orang nggak baca. Jadi orang bacanya itu selalu online. Nah ini sini saya buka Kompasnya. Oke, sebentar. Nah, sebentar kita lihat koran Kompas hari ini. Kompas. Nah, kita lihat mana nih? Ini tanggal 15 Juni ya. Iya nih, betul. Selasa 15 Juni. Betul. Kelihatan nggak Kompasnya?
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ya, ya. Jadi this is the trend now. Newspaper udah nggak lagi printing newspaper, tetapi online newspaper. Ya, ya kita. Nah, every day saya terima ada 6 koran, ada Kompas, Republika, you name it. So terjadi bisnis trend, changing terhadap bisnis trend terhadap online content. So selain newspaper juga music, ada online music. Ya, nggak perlu lagi beli kaset. Ya, aduh, siapa lagi yang baru datang hari ini? Jam segini baru datang. Bentar. Hello. Oke. So ini yang menjadi bisnis trend di dalam online content. Kemudian technology trend. Apa yang menjadi technology trend secara online content? Perkembangan smartphones, ya, tablet, yang mana itu men-trigger kepada entertainment environment menggunakan rich mobile multimedia. Kemudian di dalam teknologi, Netflix menjadi largest consumer of bandwidth. Jadi sekarang ini Netflix itu yang yang bandwidthnya dipenuhi oleh Netflix. Ya, 35% dari internet traffic itu ada 35% itu adalah Netflix. Dengan Amazon dan Google di bawah Netflix. Bayangkan. Jadi siapa yang udah berlangganan Netflix? Saya berlangganan Netflix 12.000 doang per 2 minggu. Jadi saya bayar 12.000 buat 2 minggu. Ya. So imagine, murah sekali. Tinggal cari di Twitter, user ID, password, dapat langsung. Bayar 12.000, dapat deh koneksi Netflix. Nah, apps becomes the foundation of apps economy. Sekarang aplikasi mobile itu menjadi penentu kepada seberapa kuat ekonomi suatu negara. Jadi kalau apps-nya dikit, ya ekonominya nggak bergerak. Karena apps itu menjadi fondasi bagi bisnis, ya, secara online. Jadi makanya tugas kita kemarin digital business bikin mobile apps. Karena apps itu adalah foundation dari ekonomi suatu negara. Ya. Bisnisnya sekarang di apps. Orang udah, Jakarta udah 50% peningkatannya terhadap COVID-19. 400%, sorry. Dibandingkan seminggu lalu. 400% peningkatannya. Dan positivity rate-nya tinggi sekali. Nah, orang sekarang stay home, lockdown. Semua di apps, belanja di apps, ya. Anda juga harus punya apps kalau mau develop your own startup. Jadi tadi saya ada sidang tesis, dan sidang tesis itu ternyata oleh mahasiswanya dia membahas studi kasus kepada startup yang dia miliki. Dia kerja di BI, tapi dia punya startup sendiri. Dia punya bisnis kopi, dia punya websitenya, dia punya aplikasi mobilenya, dia punya marketplace-nya, dia punya Mailchimp-nya, dia punya Instagram-nya. Jadi kita tadi sidang terhadap perusahaannya dia, yang mana perusahaannya dia ini dia bangun ketika dia lagi setahun yang lalu, ketika ada assignment seperti Anda. Ada assignment digital business, Anda bikin perusahaan sendiri, dan itu perusahaan yang menjadi startup Anda untuk skripsi Anda, buat tesisnya dia. Dan dia nggak tertarik untuk ngebahas BI, dia nggak tertarik untuk ngebahas pekerjaannya dia lebih tertarik membahas startupnya dia. Dan dia punya 2 orang pegawai, ya.
sejak dia bangun startup itu. Ini menjadi suatu model yang mungkin bisa Anda adopsi. Jadi Anda sudah bangun startup Anda di tugas Anda kemarin, ya that can become your gold mine, tambang emas Anda. Kalau Anda memang terapkan dan jalankan bisnis tersebut. Ya. So apps becomes the foundation of the apps economy. Ya. Dan juga cloud storage itu semakin highly consumed karena banyak orang menonton video, ya, dan video itu ada di cloud semua. So that is the technology trend di dalam online content. Kemudian society trend di dalam online content. Society trend itu ada media consumption, ya, di mana kita waktu kita di online media atau online content hampir sama dengan jam kerja kita, atau bahkan twice jam kerja kita. Anda nggak ngapa-ngapain selalu pegang handphone. Ada tamu, pegang handphone. Nggak ngapa-ngapain lihat Instagram. Nggak lagi ngapa-ngapain ngelihat TikTok. Semua online. Dan waktu yang Anda spend online itu lebih besar daripada waktu Anda untuk belajar, daripada waktu Anda untuk bekerja. So that is the trend in society now. Anda setuju tidak dengan terjadinya tren seperti itu? Setuju nggak? Bahwasanya waktu Anda dengan online konten lebih tinggi daripada waktu Anda belajar? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Benar ya. Oke. So there is the society trend di dalam online content. Kemudian, sebelum saya teruskan, any questions regarding business trend, technology trend, dan society trend? Any questions? Araso? Alright, ini Dewi Sekar baru hadir. Mana aja? Oke, kemudian content audience and market. So, siapa yang menjadi audience kita terhadap online content? Jadi ini adalah external opportunities ya. Jadi kalau siapa sih orang yang banyak nggak orang spending waktunya untuk menjelajah online, media online? Ya, banyak sekali. Anda sehari bisa berapa jam online? Orang tidur, anggaplah tidur 6 jam sehari. Anda bisa online berapa jam? 18 jam online. Main Mobile Legend, main Fortnite, main apa ya? Main game online, ngobrol dengan teman Anda di game online, ya, berantem di online, game online gitu ya. So, itu berapa waktu yang Anda spend di sana? So, it is opportunity bagi Anda untuk berbisnis secara online. Masuk ke dalam digital business. Anda harus punya bisnis online Anda sendiri. Anda harus punya website-nya terhadap bisnis Anda. Anda punya marketplace-nya, Instagram-nya, Mailchimp-nya, apps-nya. Terdaftar di Play Store. The more apps you have, the more probability you become rich. Jadi semakin banyak apps yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda kaya. Ya. Dan juga Anda punya podcast sendiri, segala macam, dan seterusnya. So, going online. Kemudian, digital annual consumption itu paling tinggi sendiri, ya. TV di bawahnya, radio di bawahnya, yang newspaper apalagi di bawahnya. Digital itu paling tinggi sekarang, the whole world. Apalagi di masa COVID, udah eksponensial itu peningkatannya. So, di dalam internet and traditional media, so terjadi dengan adanya internet, ya,
waktu Anda lebih spending more in internet, apa yang menjadi impact? Pertama adalah terjadinya increase in demand terhadap online media. Anda tiap hari lihat YouTube kan, sampai bosen, kok kayaknya berita nggak ada yang lain nih, ini aja gitu ya. Anda haus hiburan dari YouTube, ya. Tapi kelihatannya udah semua ditonton ya, apalagi di masa pandemi, rebahan, nonton YouTube. Sambil kuliah sekarang aja Anda juga rebahan nih, habis itu ketiduran, ya. So itu menjadi apa istilahnya, terjadinya peningkatan demand. Dan di masa ini seharusnya Anda ada waktu yang banyak untuk spend your focus onto something that you like, yang kira-kira memberikan benefit bagi Anda di masa depan. Ya dari YouTube, tapi memberikan benefit kepada Anda di masa depan. Anda bisa belajar mengenai teknologi-teknologi terbaru, software-software terbaru, meningkatkan kompetensi Anda, ya, meningkatkan kemampuan digital Anda, teknologi savvy Anda, elektronik savvy Anda. So, Anda harus bisa lebih banyak fokus kepada sesuatu yang memberikan nilai tambah, bukan bermain game. Ya, main game terus marah-marah sama dia, ngomong lagi sama teman, nggak penting, waktu Anda habis. Value yang Anda dapatkan apa? Anda nggak jadi juara game, Anda nggak main jadi e-sport, kecuali kalau Anda mau fokus ke e-sport. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau Anda nggak fokus ke e-sport juga, so apakah itu meningkatkan value dari Anda? So, Anda harus pikirkan itu juga. Dan physical products itu now being replaced by digital. Ya. Digital product. Bahkan sudah akan ada digital money. Di China bahkan sekarang mereka pakai digital money. Dan digital wallet, ya, itu juga kita juga payment juga menggunakan digital wallet. Pakai QR code segala macam. So, that is the impact of the internet. So, digital content revenues, bagaimana kita people get revenues? Ada melalui subscription, cost per click, ya, cost per mile, affiliate marketing. So, a lot of new source of revenue using in the online business, ya. Premium, free content, tapi kalau kita mau lebih detail, kita freemium, bayar premium. Kayak YouTube, kita free kan, tapi kalau Anda pengen YouTube-nya tanpa iklan, Anda bisa bayar premium. Jadi disebut dengan freemium. Dan users increasingly pay for high quality and unique content. Jadi banyak konten-konten yang berbayar, yang mana users dia tertarik untuk itu. So, we can make digital revenue models, new models for digital revenue. So far so good? Kapish? Wakarimaskah? Wakarimas. Kalau nggak ngerti jawabannya zen wakarimasen. Atau kalau ngertinya cuma dikit jawabannya sukoshi wakarimas. Artinya pahamnya dikit, ada sukoshi di awal, sukoshi wakarimas. Oke. Kemudian digital rights management. So digital rights management merupakan technical and legal means untuk protect digital content. Jadi kita sebagai content creator perlu memprotek kita punya produksi atau konten dari reproduksi dan distribusi yang tidak resmi atau dia bajakan, ya. Sering kan dia download YouTube orang terus dia posting di dia punya channel, it happens, ya. So di situ kita perlu ada disebut dengan digital rights management. Digital rights management hardware dan software itu dia mengencrypt konten.
Jadi dia nggak bisa digunakan tanpanya otorisasi dari kita, atau mereka bayar dulu ke kita untuk kita kasih encrypt supaya bisa mereka mengencrypt datanya. Jadi kayak misalkan Anda punya PDF, Anda punya materi. PDF Anda itu Anda kasih password. Dia baru bisa dibuka PDF-nya kalau orang itu dapat password. Nah, sama juga dengan digital content. Kontennya itu di-encrypt. Jadi baru bisa dijalankan apabila Anda sudah berikan kunci untuk bisa mendeskripsikannya dia. Jadi membuka dia punya encrypt. Jadi sering itu kayak misalkan Anda sekarang pakai handphone. Handphone itu kita bisa merekam layar. Ada aplikasi buat merekam layar. Jadi kalau Anda misalkan sekarang kan ada tuh aplikasi yang bisa melihat mengaktifkan kamera dari handphone lainnya. Sudah tahu belum? Bagaimana cara mengaktifkan kamera dari handphone teman Anda? Udah ada yang tahu caranya belum? Siapa yang tahu caranya? Anybody knows? Nggak tahu, Pak. Oke. Kalau untuk melacak posisi pacar Anda sudah tahu ya caranya ya? Pakai Find Sudah, Friend, Pak. ya pakai Find Friend gampang ya. Tinggal Anda lacak tuh. Anda install aplikasinya, Anda lacak. Terus Anda hapus di apps-nya di tempat dia. Dia nggak bakal tahu kalau dia udah dilacak 24 jam seminggu. 24 hour, 7 days a week. Anda bisa lihat posisi handphonenya dia di mana. Ya. Bisa juga sekarang kita mengaktifkan kameranya. Itu ada lagi tekniknya. Anda bisa Google lagi. Gimana Pak? Gimana Pak? Jadi kamera pacar Anda tuh Anda bisa aktifkan walaupun dia nggak aktifkan. Jadi selama dia pegang handphonenya, Anda bisa aktifkan anytime. Jadi dia lagi di kamar, lagi di kelas, handphonenya dia itu Anda aktifkan kameranya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Itu Gimana bisa. Pak? Itu Anda Google aja. Saya nggak mau dosa jariah. Nanti kalau Anda manfaatkan saran, Ternyata mau coba tuh, Pak. dia kayaknya udah mulai curiga sama pacar. Oke. Jadi Anda bisa aktifkan. Nah, ada aplikasi lagi yang bisa merekam layar Anda. Jadi Anda bisa rekam tuh. Misalkan handphone pacar Anda tuh Anda aktifkan. Oh, dia lagi di mobil nih. Oke, sama siapa dia di mobil? Oh, ada cewek di mobil, terus Anda rekam. Anda bisa record screen Anda record. Nah, DRM ini kalau diaktifkan aplikasi dia sudah pakai DRM, maka aplikasi atau kegiatan itu nggak bisa direkod karena udah pakai encrypt terhadap dia punya aplikasi. Jadi misalkan Anda pakai apa tuh sekarang yang live streaming Instagram misalkan. Jadi Anda bisa rekam itu Instagram pakai recorder kan, screen recorder, Anda rekam. Jadi Anda live, Anda bisa rekam tuh. Jadi teman Anda live, Anda rekam, itu bisa. Terus rekamannya itu Anda forward kemana-mana juga bisa. Ya. Nah, tapi kalau dia yang pakai digital rights management, dia bisa encrypt, dia punya live. Jadi Instagram bisa encrypt live-nya dia, dan kita nggak bisa ngerekam. That is the function of digital rights management. Wakarimaskah? Wakarimas. Oke. So, nah, jadi itu untuk melindungi kita ketika kita lagi live, ya, nggak direkam oleh orang lain. So, dengan adanya DRM hardware dan software yang mengencrypt konten, ya, itu mengakibatkan audiens kita nggak bisa copy sembarangan. Kalau dulu kita bisa copy aja, rekam aja tuh, rekam, ya. Kemudian Wallet Garden, ya, bahwasanya DRM dapat yang menggunakan paten untuk menggunakan format dan operation system dan hardware untuk
mengkontrol dari konten after initial sale. Jadi Wallet Garden ini adalah setelah kita terjadi penjualan terhadap produk, itu nggak bisa di-copy. Ya. Sering ada software kan, software hanya bisa diinstal di satu device. Kalau dia pindah ke device lain, dia nggak bisa, karena udah dipakai di satu device. Itu penggunaan disebut dengan Wallet Garden. Jadi dia bisa men-set kepada operating systemnya hanya bisa untuk diinstal di satu device. Kemudian, di dalam media industry structure itu ada kita kenal dengan sebutan dengan media convergence. Media convergence itu dibagi 3, yaitu ada technological convergence, content convergence, dan industry convergence. Technological convergence itu dia menggunakan hybrid device. Hybrid itu dia menggunakan percampuran, menggabungkan beberapa teknologi ya yang bisa mengcombine up functionality dari beberapa media platform menjadi satu device. Misalkan dulu ada telepon ya, telepon yang nggak bisa WhatsApp ya, telepon lama, telepon jadul. Dan kemudian ada smartphone, ya. Kemudian ada smartphone, di mana smartphone saat ini dia udah hybrid device, di mana di smartphone itu ada fungsi telepon, ada kamera, ada music player, ada digital personal assistance di dalam satu device. Itu merupakan hybrid device. Jadi dia masih ingat ya kayak Facebook membeli mengakuisisi beberapa perusahaan yang dia mengakuisisi face recognition, mengakuisisi artificial intelligence-nya, mengakuisisi machine learning-nya, dan lain sebagainya. Dan itu semua embed di dalam Facebook. Maka Facebook menjadi hybrid device. Jadi dia terjadi technology convergence di Facebook. Terjadi technological convergence di smartphones. Yang kedua adalah content convergence. Jadi content convergence ini dia menggabungkan design, production, dan distribution of content. Jadi yang mana kemampuan untuk digital editing, digital processing itu mengenable perusahaan untuk merging dan memproduksi much better and efficient services. Jadi konten itu bisa dikonvergens antar desainnya. Desainnya ada apa aja? Ada foto, terus video, teks gitu ya. Terus ada desain di sana. Kemudian produksi. Ya, produksinya langsung di handphone ya. Dia langsung produksi, dia langsung render gitu ya. Dia langsung render kepada MP4-nya dia. Jadi dia edit sedikit, render, dan distribusi at the same time. Distribusi langsung di YouTube. Distribusi langsung di TikTok. Distribusi langsung di Instagram. Jadi kontennya terjadi convergence dari sisi design, production, dan distribution dari konten tersebut. Ya. Jadi ada 3 aspek yang digabungkan. Design, production, dan distribution. Kemudian industry convergence. Industry convergence itu dia merging kepada media enterprise menjadi suatu perusahaan yang create dan melakukan cross market content untuk different platform. Misalkan kayak telepon, ya. Telepon dulu cuma bisa buat telepon. Kemudian dia converts dengan wireless. Kan telepon rumah ya. Telepon rumah 021 ya, itu pakai kabel gitu ya. Kemudian dia terjadi convergence dengan wireless dan digital technology sehingga menjadi mobile device yang bisa kirimkan texting sekarang. So, terjadi industry convergence dari sisi telekomunikasi, kemudian digital technologies dan telekomunikasi yang menggunakan kabel. Ada industry convergence di sana sehingga kita bisa menikmati saat ini smartphones yang bisa becoming mobile device yang bisa sending text message. So far so good. Araso
Muzukashi desu ka? Kantan desu ka? Kantan desu ka? Kantan itu artinya gampang kah gitu ya. Kalau kantan jawabannya kantan desho. Kalau susah muzukashi ne gitu. Muzukashi ne itu susah. Alright. Kantan desu ka? Bisa juga sukoshi kantan, sedikit gampang. Muzukashi banyak susah gitu ya. Alright. Kemudian di dalam online publishing industry. So, di dalam online publishing industry terjadi sekarang moving rapidly dari offline publishing ke online publishing. Yang seperti yang tadi saya lihat ada dari newspaper sekarang menjadi online newspaper. Online newspaper. This one. Online newspaper. Ya. So, dari offline menjadi online newspaper. Kemudian books. Dari yang kita publish buku di printing, sekarang kita cari yang e-books. Koleksi e-books. Di Mendeley kita udah penuh untuk e-books ya. Untuk penelitian-penelitian kita. Dan magazines, majalah. Sekarang kita carinya manga ya. Wah, ceritanya manganya udah keluar belum? Nungguin manganya dia. So, online magazine. So, internet offers the possibility of destroying many existing print-based publishing business. Yang print-based pada hancur sekarang. Ya. Orang jual buku di Kuitang nggak ada yang beli. Ngapain beli buku di Kuitang? Ngapain beli buku di Blok M Square? Ya. Nyarinya e-books. Alright. Kemudian online newspaper terjadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kepada turunnya online newspaper, yaitu growth of web, ya, semakin berkembangnya websites, kemudian sebagai alternatif juga kepada news, kemudian failure to develop suitable new business model, dan semakin meningkatnya penggunaan sosial media, yang mana sosial media ini bisa directing traffic kepada newspaper content. Jadi Anda bikin newspaper content di websitenya Kompas, terus sosial media dia tinggal bakar duit sedikit, mereka tinggal kasih awareness atau link untuk klik langsung ke Kompas. So, the rise of social media untuk bridging customer, meningkatkan trafficnya di Kompas. Dan juga ada instant article, di mana fitur baru dari Facebook, dia dapat menginsert artikel dari berita-berita mainstream untuk hadir di users newsfeed, ya, di timeline kita hadir, ya. Dan itu sifatnya instant article kalau kita mau. Right, kemudian print ads revenue semakin turun, digital ads revenue semakin naik, ya. Dan sekarang mestinya mereka udah crossing path, ya. Kemudian di dalam online newspaper models itu dibagi terhadap 3 fase. Fase pertama adalah print centric, ya. Print centric, semuanya di print. Bahkan Anda printer punya printer di rumah, kerjanya buat ngeprint buku, habis itu dijilid. Penting gitu punya buku banyak, itu memang bagus ya. Kemudian periode kedua terjadi integrated print, ya, print newspaper integrated web edition, ya, ada web edition. Kemudian sekarang ada di masa digital first, orang udah nggak mau menuhin kertas di rumah, ya. Orang maunya minimalis, buku ya 1-2 aja gitu ya. Dan yang lainnya adalah digital first. Alright.
Araso? 네, 알았어. Hai. Oke. Newspaper challenge. Alright. Magazine juga mengalami rebounds. Di mana saat ini mulai ada yang disebut dengan magazine agregator. Jadi ada kayak website atau apps yang provide subscription ya untuk bisa terima yang harian itu, update Kompas harian. Jadi teman saya itu ikut, dia subscribe ke Kompas, subscribe ke Republika, subscribe ke Tempo. Jadi begitu ada korannya terbit secara PDF, ya itu langsung dikirimkan otomatis ke handphonenya dia. Jadi ada aplikasi yang bisa Anda mau langganan yang mana, langganan A, B, C, D, bisa ngelewat agregator juga. Jadi agregator itu dia sebagai ya kayak apa istilahnya yang memiliki akses ke banyak newspaper, kemudian dia memiliki akses juga untuk pemesanan dan sebagainya sebagai agregator. Kemudian e-books. Dulu e-books itu dia merupakan both brick and mortar sama juga online merchants. Jadi toko buku itu used to be both, ya. Baik dia punya offline dan dia juga punya online, omni channel. Dia punya dua, ya. Karena kadang-kadang memang lebih enak baca buku yang sudah di print ya daripada yang PDF. Yang PDF lama-lama Anda pakai kacamata terus nanti. Karena iritasi mata, terus radiasi mengakibatkan Anda cepat sekali memakai kacamata. Kemudian online entertainment industry, ya. Internet is transforming the industry karena adanya mobile device untuk entertainment industry, kemudian adanya social networks, video streaming. Kemarin tuh ada tuntutan dari RCTI untuk menghapuskan video streaming. Jadi karena dari video streaming itu untuk YouTube bisa streaming, ini bisa streaming, TV semakin kewalahan. Jadi kayak Andre Taulani channel dia bisa streaming bikin acara musik, ya. Kemudian Ari Lasso streaming bikin acara apa gitu. Raffi Ahmad streaming. Jadi live gitu ya dia ya, live. Jadi atau yang Anda para tim pencari hantu streaming di rumah angker gitu ya. Cari-cari dedemit di situ streaming. Itu menjadi online entertainment industry dan menjadi meningkatkan kompetisi dengan para pemain besar ya seperti TV One, Antv ya. Dan sekarang YouTuber dan yang mereka biasa streaming malam-malam, streaming di kuburan, streaming di mana gitu ya. Cari setan. Nah, itu menjadi memiliki pangsa pasar sendiri. Dia ada dengan social networknya dia streaming, ya. Para followernya dia notifikasi langsung dipegang ketika dia streaming langsung nonton. Streaming setengah jam lagi ditungguin. So online entertainment industry sekarang head to head dengan TV-TV besar, ya dengan RCTI yang penayangan sinetron, ya. Sekarang orang ngikutin sinetronnya, live-nya si Dennis misalkan, sama Uya Kuya. Nah, jadi kemudian jadi on gaming ya, gaming juga menjadi online content di mana online gaming has an explosive growth seperti kayak kemarin Pokemon Go ya, kemudian ada banyak lagi ya yang menjadi, ada lagi juga dengan virtual reality ya.
Untuk online gamingnya virtual reality, VR ya, virtual reality. Right, so that's on the online online content and media. Any questions from the explanation that I gave? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Zenbua wakarimasu ka? Minasan? Wakarimasu ka? Wakarimasu. Oke, good. Baik, kemudian kalau begitu saya stop dulu recordingnya. Good. Sekarang kita masuk ke dalam